Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Miriam Saia SPD, NPM 10156240161. Saya adalah mahasiswi PPG Guru Tertentu dalam Jabatan Piloting Tahap 2 tahun 2024 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada LPTK Universitas Hairun Ternate. Saya akan melakukan video praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 8 SMP Negeri 8 Huamual. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kelas 8. Siap. Dari mana? Oke, selamat pagi. Masih dengan posisi berdiri. Sebelum kita ada dalam kegiatan pembelajaran, kita mengawalinya dengan berdoa. Untuk itu, Ibu mintakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa bersama mulai. Amin. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu ketua kelas apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, semua hadir. Bagus. Oke, untuk itu kita akan mulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia ya? Sudah siap belajar? Iya. Oke, kalau sudah siap belajar, ada kata-kata motivasi yang Ibu siapkan untuk kalian supaya ketika kalian melihat kata-kata motivasi ini, mungkin kalian bisa termotivasi atau bersemangat untuk belajar. Yang pertama, belajarlah dengan sungguh-sungguh karena ilmu yang didapat akan menjadi bekal untuk masa depan. Oke? Yang kedua, ada tantangan dalam belajar adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan permainan. Dalam permainan ini, Ibu mintakan kalian untuk mencari pasangan. Jadi, dua orang berdiri di samping meja dengan menyiapkan satu alat tulis, pena atau pensil. Berdua berdiri. Ayo sekarang coba. Berdua berdiri di samping meja. Lalu siapkan satu alat tulis. Silakan cari pasangan. Kalau sudah, dengarkan perintahnya. Dengarkan perintahnya. Ketika Ibu bilang sikut, berarti pegang sikut. Coba peragakan sama-sama. Ketika Ibu bilang sikut, berarti pegang sikut. Posisinya seperti ini. Ketika Ibu bilang sakit, berarti pegang perut. Sudah? Seperti yang ada di gambar. Ketika Ibu bilang sekat, berarti posisikan tangan seperti ini. Ketika Ibu bilang sikat, berarti merebut barang atau alat tulis yang telah kalian sediakan di atas meja. Bisa? Bisa. Sakit. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sikat. Oke, sudah fokus? Sudah konsentrasi? Silahkan kembali ke tempat duduk. Oke. Ibu mau cek dulu. Kalau kita hari ini belajar bahasa Indonesia, kira-kira kita menggunakan bahasa apa ya? Bahasa apa yang kita gunakan dalam mempelajari pelajaran bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bahasa Indonesia. Sudah pasti bahasa Indonesia ya? Oke.
Siapa yang bisa bilang buat Ibu, kemarin kita pada pertemuan kemarin itu kita belajar tentang apa? Ya, Ririn. Oke, tentang apa? Berita. Kemudian ada apa lagi? Ada unsur-unsur, apa lagi? Kaidah kebahasan. Ya, bagaimana cara menulis berita, bagaimana apa itu berita, kemudian di dalamnya ada unsur-unsur, kemudian berita itu harus sesuai dengan kaidah kebahasan. Itu yang telah kita pelajari kemarin. Terus ada berapa unsur di dalam berita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Vito. Ada 6 unsur dalam teks berita. Unsur apa saja? Who siapa? Where di mana? What apa? Why mengapa? When kapan? How bagaimana? Jadi ada berapa unsur? 6 yang disingkat menjadi 5W tambah 1H. Masih ingat toh? Masih ingat. Oke, itu dalam bahasa Inggrisnya 5W tambah 1H. Kalau dalam bahasa Indonesianya kira-kira disingkat menjadi apa? Siapa yang bisa tahu? Ya, Fiti silakan. Adik Simba. Artinya A-nya apa? D-nya? K-nya? Kapan? C-nya? M-nya? B-nya? Ya, jadi disingkat menjadi adik Simba. Oke, good. Kemudian ketika seseorang menulis berita, ada langkah-langkahnya. Iya kan tidak? Ada. Ada berapa langkah kira-kira dalam menulis berita? Iya, silahkan. Ada 5. Apa-apa saja? Oke, yang pertama ada penemuan peristiwa kejadian. Yang kedua siapa bisa? Ya, Desi. Pencarian sumber berita. Good. Yang ketiga siapa bisa? Ya, wawancara. Yang keempat siapa yang bisa? Ya, pencatatan hal-hal penting. Yang kelima kira-kira siapa yang bisa? Ya, unsur berita. Itu ada 5 langkah dalam menulis berita. Berarti kalian sudah paham kan tentang bagaimana cara, apa itu berita, di dalamnya ada berapa unsur, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah berita. Oke, kalau sudah paham tentang pembelajaran yang kemarin, hari ini kita akan belajar dengan memperhatikan tujuan pembelajarannya atau berdasar pada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menulis teks berita dengan menentukan unsur-unsurnya sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Jadi bagaimana cara kalian bisa menulis berita yang di dalamnya harus menentukan unsur-unsur, kemudian kalian harus menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Supaya apa? Ketika berita itu dibacakan oleh orang lain, mereka akan mengerti apa maksud dari berita tersebut. Bisa paham? Oke, untuk itu sebelum kalian ada dalam kegiatan menulis berita, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Kalian akan dibagikan ke dalam 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini Ibu namakan dengan penamaan unsur ya. Meskipun ada 6 unsur, tapi kita pakai 3 nama saja di dalam kelompok. Yaitu ada kelompok who, ada kelompok what, dan ada kelompok how. Bisa? Bisa. Oke, sudah duduk dalam bentuk kelompok? Silahkan kalian boleh menentukan siapa ketuanya, kemudian siapa yang akan jadi moderator nanti pada saat nanti presentasi di depan, siapa yang bertugas untuk apapun itu, silahkan dibagikan ke dalam, kalian tentukan di dalam kelompok masing-masing. Dan Ibu mintakan perhatian. Di tangan Ibu ada lembaran kerja untuk kalian kerja masing-masing kelompok. Untuk kelompoknya who itu silahkan kalian kerja. Nanti Ibu jelaskan. Untuk kelompoknya what, ini lembaran kerjanya, dan untuk kelompok how, ya, Ibu akan jelaskan cara kerjanya. Perhatikan di depan.
Untuk kelompok U, kalian silahkan kalian bekerja, kalian menulis berita dan menentukan unsurnya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalian boleh mencari referensinya di internet maupun di buku-buku teks yang ada atau di catatan. Kalian menulis sebuah berita dan kemudian menentukan unsurnya. Bisa? Oke. Dan untuk kelompok what? Ibu punya gambar. Ibu punya gambar, ada potongan-potongan kejadian di sini. Kalian akan menyusun berita berdasarkan potongan-potongan gambar yang ada di sini. Jadi silahkan kalian melihat, kemudian kalian menulis berita sesuai dengan gambar tersebut. Bisa? Bisa. Oke, dan untuk kelompoknya how, ibu punya video. Ada video yang bisa kalian lihat, nonton di sini. Kemudian kalian dari video tersebut, kalian akan menentukan unsur-unsur dari video tersebut. Jadi tugas kalian cuma melihat berita, menonton berita ini, kemudian tentukan 6 unsur yang ada di dalam berita tersebut. Bisa paham? Ya, silahkan nonton videonya, tapi suaranya jangan terlalu keras ya, karena nanti mengganggu kelompok yang lain. Oke, silakan kalian kerja, silakan berdiskusi untuk menentukan, membuat beritanya, kemudian menentukan unsurnya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya ke ibu. Ya, boleh. Oke, untuk menulis tempat atau menulis tokohnya atau siapa yang dibahas di dalam berita tersebut bebas untuk kalian. Jadi ketika kalian melihat gambar ini, mau tulis tempatnya di mana, kemudian siapa yang dibahas di situ, waktunya kapan, yang penting sesuai dengan gambar tersebut. Jadi bebas kalian menentukan tempat yang ada di berita tersebut. Bisa paham? Oke, silahkan bekerja. Kelompok kuat, apa ada kesulitan? Masih menonton? Ya. Ya. Harus menulis orang yang ada di dalam berita. Semua orang yang ada di dalam berita. Untuk unsur siapa yang di situ dibahas, siapa sih yang dibahas di situ? Jadi menekankan pada siapa yang menjadi pembahasan di situ. Seperti itu. Jadi lihat siapa yang jadi bukan semua orang yang ada dalam video tersebut, tapi siapa yang dibahas di dalam berita tersebut. Bisa paham? Oke, silahkan kerja. Kelompokku, kalian boleh mencari referensi dari internet, bisa dari buku-buku pegangan kalian, bisa dari catatan, bisa. Silahkan mengakses apapun supaya kalian bisa menulis berita itu dengan lengkap. Bisa? Ya, dan silahkan berdiskusi untuk menentukan berita tersebut. Presentasi pertamanya kita mintakan kelompokku untuk presentasi pertama ya. Bisa kelompokku? Bisa. Oke, mantap. Kemudian nanti setelah kelompokku, kelompok kuat. Bisa kelompok kuat? Bisa. Ya, kemudian terakhir baru kelompok how. Bisa ya? Oke, silahkan kelompokku, silahkan presentasikan hasil kerja kalian. Yang kelompok yang lain, silahkan perhatikan di depan supaya kalau ada yang bisa ditanggapi, bisa menanggapi kerja kelompoknya, kelompokku. Silahkan kelompokku. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membacakan berita dengan cara memperdengarkannya. Untuk itu kepada teman-teman yang sudah dilibatkan di presentasi, saya akan memperkenalkan peran mereka sebagai berikut. Lilin Oden sebagai pembaca berita, Tutur sebagai reporter, Kartika sebagai kameramen, Fitri sebagai korban, Desi sebagai warga yang menolong. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Ade dalam kabar penting.
Pemirsa, sebuah kecelakaan maut terjadi di jalan tol Jakarta hari Rabu dini hari mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Untuk informasi lebih jelas, ada rekan kami Tito Ali melaporkan dari tempat kejadian. Silakan. Terima kasih Dinode. Pemirsa, kecelakaan terjadi akibat truk melaju dengan kecepatan tinggi sehingga remnya menjadi blong. Truk kemudian menabrak mobil sedan di depan. Akibatnya mobil sedan tersebut terlempar sejauh 20 meter. Satu orang penumpang di dalam mobil sedan meninggal dunia di tempat. Kejadian ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Demikian pemirsa, kembali ke sini. Demikian pemirsa, informasi kabar terkini di hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membacakan unsur-unsurnya. Dari berita kami mengumpulkan unsur 5W tambah 5 sebagai berikut unsur. Satu orang meninggal dunia. Kecelakaan maut. Jalan tol Jakarta. Hari Rabu dini hari. Truk melaju dengan kecepatan sehingga remnya blong. Truk menabrak mobil sedan sehingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Oke, itu adalah unsur-unsur dari berita mereka tadi ya. Ya, silahkan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Ya, jadi kelompokku memberikan kesempatan untuk kelompok Wat dan kelompok Hau. Mungkin ada tanggapannya, dipersilahkan. Kelompok Wat. Beritanya sudah sangat bagus. Bagaimana dengan unsurnya? Sudah ditentukan dengan jelas atau sudah ditentukan sesuai? Sesuai, good. Jadi sudah sangat jelas menurut kelompok Wat. Terima kasih kelompok Wat. Kelompok Hau ada? Oke, sudah sangat sesuai dengan apa yang diberitakan. Apalagi tadi dengan cara memperagakannya juga. Jadi sudah sangat jelas ya. Oke, good. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok Hau. Ya. Luar biasa ya kelompok Hau. Luar biasa. Yang berikutnya, kelompok Wat. Sudah siap? Oke, silahkan presentasikan hasil kerja kalian di depan. Ya, untuk kelompok Wat, Ibu akan menampilkan gambar yang tadi Ibu bagikan di dalam kelompok supaya ya. Oke, karena lampu kita padam, jadi tidak bisa tampilkan di depan. Mungkin kelompok Wat punya gambar yang tadi Ibu kasihkan supaya bisa perlihatkan ya silahkan ambil gambarnya karena lampunya padam, maka Ibu tidak bisa tampilkan lagi gambarnya di depan. Atau Ibu bantu untuk pegang gambarnya. Ya, silahkan presentasi. Jadi ini adalah gambar dari kelompok Wat. Ya, silahkan kelompok Wat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan membacakan berita dengan unsur-unsurnya sesuai dengan gambar. Ya, jadi sesuai gambar ini mereka menyusun sebuah berita dan menentukan unsurnya. Ya, silahkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Dusun Batu Lubang, Kecamatan Buamuang, Kabupaten Serang, bagian Barat, Minggu 1 Oktober 2024, pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor tersebut mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di rumah sakit dan yang lainnya mengalami luka-luka. Polisi menyatakan bahwa kecelakaan tersebut berawal dari sepeda motor pertama melaju dengan kencang sehingga menabrak sepeda motor kedua
mahasiswa. Akibat kejadian tersebut, selain memakan korban, kedua kendaraan tersebut mengalami rusak parah. Oke, itu adalah berita dari yang disusun oleh kelompok kuat berdasarkan gambar. Jadi di situ mereka memberitakan bahwa ada kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di rumah sakit. Ada, gambarnya ada. Kemudian ada yang luka-luka, ya. Ada polisi yang datang untuk melihat kejadian tersebut. Ada. Kemudian ada 2 sepeda motor yang hancur berat atau hancur parah akibat dari kecelakaan tersebut. Oke, silahkan dilanjutkan. Selanjutnya kami akan membacakan unsur berita sesuai dengan gambar. Unsur pertama, satu orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka. Unsur kedua, kecelakaan lalu lintas. Unsur ketiga, daerah susun berubah, kecamatan, Bogor, Kabupaten Serang, bagian barat. Unsur keempat, Minggu 1 Oktober 2024 pukul 15.00. Kecelakaan sepeda motor. Unsur keenam, kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor tersebut mengakibatkan salah satu pengendara meninggal dunia di rumah sakit dan yang lainnya mengalami luka-luka. Oke, itu adalah unsur-unsur yang ditentukan dari berita mereka tadi. Ya, silahkan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kelompok kami. Dimulai dari kelompokku. Ya, mungkin dari kelompokku ada yang mau ditanggapi? Ya, silakan Pito. Sudah sangat sesuai berita, unsur dan gambar yang ditampilkan di depan. Oke, kata kelompok pendapat dari kelompokku bahwa berita dari kelompok kuat itu sudah sesuai dengan gambar, kemudian unsurnya sudah ditentukan dengan sangat baik. Oke, good. Kelompok HAU bagaimana? Ada pendapat? Oh, sudah sangat jelas katanya. Jadi, ya. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kuat. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Oke, sekarang kelompok HAU. Sudah siapkah kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian? Siap? Siap atau tidak kelompok HAU? Siap. Mantap, maju ke depan. Oke, dan untuk kelompok HAU, Ibu tadi memberikan video untuk mereka menentukan unsurnya dan Ibu akan memutar videonya di handphone saja karena lampunya padam. Jadi ini adalah beritanya. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Veteran Kota Banjarmasin sekitar pukul 19.20 WITA pada Selasa 27 Februari 2024. Kejadian ini membuat seorang remaja meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. 1 orang meninggal dalam kecelakaan di Jalan Veteran Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selain korban meninggal, kecelakaan yang melibatkan 3 sepeda motor ini mengakibatkan 1 orang lainnya luka-luka. Saksi mata Rifan mengatakan, kecelakaan maut berawal dari adanya 2 buah sepeda motor yang saling kejar-kejaran dengan cukup kencang. Selanjutnya, sepeda motor yang ditumpangi korban menabrak sepeda motor yang dikejarnya, lantas mereka pun terjatuh dan kepala korban ditabrak oleh pengendara yang melintas dari arah yang berlawanan. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin guna menjalani visum. Oke, itu adalah berita dari berita yang Ibu siapkan untuk kelompok untuk mereka menentukan unsurnya. Semuanya tadi dengar beritanya? Dengar kelompok kuat dengar beritanya? Oke, kalau sudah dengar, sudah tahu apa beritanya? Sudah bisa tahu apa beritanya ya? Sudah? Oke, kalau sudah berarti
Silakan kelompok kuat presentasikan dengan cara menentukan unsur-unsur dari berita yang tadi ditayangkan tadi atau di video tadi. Silahkan kelompok kuat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari video kami nonton, kami akan menentukan unsur sebagai berikut. Unsur pertama, apa? Kecelakaan lalu lintas. Unsur kedua, di mana? Jalan petrol lebaran, bagaimana pelajaran untuk kota dan desa. Ya. Bagaimana musibah kita mengakibatkan seorang remaja meninggal dunia dan tak luka-luka. Kejadian berlangsung dua buah motor saling kejar-kejar. Oke, sudah? Ya, oke, silakan. Kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil kerja kelompok kami. Begitu kepada kelompokku kami persilakan. Oke. Sudah sangat sesuai buku yang dibagikan dengan video yang ditonton. Terima kasih untuk kelompokku. Terima kasih untuk kelompokku. Kesempatan kepada kelompok kuat untuk menanggapi hasil kerja kelompok. Ya, mungkin ada dari kelompok kuat. Menurut kami sudah sesuai. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kuat. Silahkan duduk kembali ke tempat. Ya, kalian tadi mempresentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikannya dengan sangat baik, sangat luar biasa. Selanjutnya, ketika kita mempelajari atau kita mempelajari sebuah materi, contohnya di dalam berita. Ketika kita mempelajarinya dari awal, apa itu berita, apa-apa saja ada yang di dalam berita, itu kita akan mengerti ya cara menulis beritanya. Ketika kita mempelajari dan kita tahu, berarti kita sudah bisa menyusunnya dengan baik. Adakah pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Berarti sudah sangat jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, mungkin Ibu bisa minta pendapat dari masing-masing kelompok lah. Bagaimana sih pendapat kalian tentang pembelajaran kita di hari ini? Mungkin Ibu mintakan dari kelompok W duluan. Kelompok W, apa ada pendapat dari kalian? Iya, silahkan. Sangat menyenangkan. Mungkin dari kelompok H ada? Ada, oke, silahkan. Oke, mungkin dari kelompok kuat? Ya? Tidak membosankan ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita di hari ini. Pada pertemuan berikutnya, materi yang akan kita ajarkan nanti adalah materi iklan. Ya, materi iklan. Jadi, boleh kalian pulang, kalian cari referensi, mungkin kalian bisa share di Google atau cari di internet itu. Baca-baca buku-buku panduan atau buku-buku pelajaran bahasa Indonesia. Apa sih iklan? Apa sih itu iklan? Atau di dalam iklan itu apa-apa saja. Bisa kalian cari, kalian catat hal-hal penting supaya ketika kita ada dalam pertemuan berikutnya, kalian sudah punya referensi atau kalian sudah punya pemahaman awal ya, supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi materi selanjutnya adalah materi tentang iklan ya. Jadi silakan pulang, kemudian lihat referensi untuk kalian mencari materi tersebut. Oke? Ya, boleh kalian nanti setelah selesai pembelajaran baru kembali ke tempat duduk masing-masing ya, untuk nanti guru berikutnya masuk. Mungkin hari ini belajar kita cukup sampai di sini. Kalian tetap semangat belajar, terus belajar, dan tetap semangat supaya ketika apa yang kalian impikan bisa tercapai lewat apa yang kalian pelajari ya. Tetap semangat dalam belajar ya kelas 8. Oke, terima kasih untuk hari ini.
Dan selamat siang kelas 8. Siang, Ibu. Oke.